Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali dengan NPM 2308260246. Di sini saya akan membawakan materi mengenai akut kidney injury sebagai topik pada blok kidney dan urinary tract. Nah, eh, secara definisi, gagal ginjal akut adalah penyakit pada ginjal yang disebabkan oleh berkurangnya ekskresi ginjal secara tiba-tiba, sehingga terjadi disfungsi. Nah, disfungsinya ini biasanya secara tiba-tiba, umumnya beberapa jam dan beberapa hari. Dapat mengakibatkan retensi limbah, metabolisme, dan disregulasi hemostatis cairan elektrolit dan basa pada tubuh. Diagnosis GGA atau gagal ginjal akut ini bakal terjadi apabila kreatininnya di atas 0,3 mg per dl pada dalam 48 jam, atau bisa kreatininnya itu meningkat sampai dengan 1,5, di atas 1,5 kali dari keadaan basal, kurang, tapi kurang dari 7 hari. Dan kita bakal lihat juga volume urinnya apakah kurang dari 0,5 mili per kgbb, sorry, 0,5 mili per kgbb per jam selama 6 jam. Nah, penyakit penyakit ini itu disebabkan abnormalitas fungsinya dan struktur pada ginjalnya. Implikasinya pada kesehatan berlangsung kurang lebih kurang dari 3 bulan. Itu bisa kita tegakkan sebagai GGA. Nah, tadi sudah saya sampaikan, itu ada ketidakmampuan ginjal untuk mengeluarkan bahan sisa metabolik, terjadinya secara tiba-tiba dan biasanya reversible. Tanda awalnya biasanya oligurinnya, urinnya kurang dari 400 mili per 24 jam. Nah, etiologinya itu ada prerenal, renal, dan postrenal. Kalau prerenal itu biasanya pada aliran darahnya, sedangkan renal itu pada ginjalnya, dan postrenal adanya obstruksi. Pada patofisiologinya, eh, itu terjadinya juga disebabkan oleh bisa prerenal, renal, ataupun postrenal. Kalau prerenal itu tadi perfusi aliran darahnya bisa dikarenakan dehidrasi ataupun gagal jantung. Tapi kalau renal itu parenkim dari ginjalnya itu disebabkan yang rusak, sehingga disebabkan oleh obat ataupun iskemia yang berat. Kalau postrenal itu adanya sumbatan obstruksi seperti batu ataupun prostat pada eh, sumbatan tadinya. Kemudian jadi catatan penting jika akinya itu tidak ditangani sesegera mungkin, karena akan terjadi penumpukan limbah nitrogen, ketidaksimbongan elektrolit, dan bisa menyebabkan asidosis metabolik. Faktor resikonya itu ada usia tua, biasanya di atas 65 tahun ke atas, penyakitnya komorbid, ada penyakit-penyakit komorbid seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, penggunaan obat seperti obat-obatan NSAID, kemudian sepsis ataupun riwayat pembedahan. Pada diagnosis, kita bakal juga melihat pasien ini terjadi dehidrasi, mual muntah, buang air kecil yang sedikit, kemudian uh, adanya udem, asites, um, nyeri kepala, dyspneucus maul, nanti juga bisa terjadi asidosis. Pada pemeriksaan fisik adanya hipotensi, takikardi, turgokurit yang bakal menurun. Untuk penilaian labnya kita bakal lihat kreatininnya tadi, dan ureumnya juga bakal kita lihat kembali. Untuk lebih memastikan bisa kita pastikan dengan pemeriksaan darah, pH darah, pemeriksaan juga penunjang yang lainnya seperti BNO. Tapi perlu diperhatikan lagi bagaimana kondisi dari ginjalnya itu sendiri. Untuk treatment yang kita berikan yakni obat-obatan seperti resusitasi cairan, pemasangan kateter, em, oksigenasi, dan inotropik. Untuk manajemen yang lainnya, kita perhatikan urinnya, apakah ada muntah juga, itu perlu kita perhatikan. Diet, kita minta untuk pasien untuk diet rendah kalori,
garam yang rendah, proteinnya juga kita batasi 20 gram per hari, serta rendah kalium. Kemudian obat-obatan kita berikan juga furosemid, obat antihipertensi, antiemesis, dan terapi simptomatik lainnya, tapi juga harus diperhatikan dan diminimalkan. Kemudian untuk pengganti ataupun dialisanya kita bisa tegakkan ketika ureumnya di atas 200 mg, ataupun kreatininnya di atas 8 mg. Kemudian kalsiumnya juga di atas 7, kaliumnya juga di atas 7 mg. Kemudian ada perikarditis, asidosis berat, dan udem pada paru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akut kidney injury, tetapi akut kidney injury sendiri itu ketika dia prerenal dan renal itu bakal menjadi terapi medis, tapi ketika dia sudah memasuki postrenal, kita akan memasuki ke pembedahan. Referensi yang saya gunakan yakni Putri et al. 2023, Susanto Langi 2021, Rahman dan Sari M 2022, yang membahas mengenai akut kidney injury. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.